Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya nggak bikin konten tentang sepedaan. Saya pengen bahas tentang film yang sangat menarik, dokumenter tentang tim yang sekarang saya pakai ini. You love what you do. That is called passion. We have to believe. We have to have energy. Tell these people how much you care. Let's go for it. All or Nothing ini bicara tentang dokumenter keseluruhan perjalanan Arsenal di musim tahun 2021 sampai dengan 2022. Film ini bukan hanya bicara tentang prestasi, bukan hanya bicara tentang trofi dan seterusnya. Ada sesuatu yang menarik di sana. Yang saya tangkap adalah film ini berbicara tentang apa saja behind the scene dari perjalanan sebuah klub sepak bola dalam satu musim, terutama dalam POV-nya, point of view-nya adalah point of view Mikel Arteta. Saya bisa menyimpulkan ini adalah film tentang leadership-nya Mikel Arteta. Saya ingin ngomongin itu. Dan karena kebetulan saya di kampus ngajar mata kuliah manajemen SDM, saya ingin coba untuk mengaitkan analisis dari film ini di tiap episodenya dengan pendekatan yang mungkin setidaknya saya tahu, yaitu manajemen sumber daya manusia. Kita mulai di episode pertama. Episode 1 ini judulnya adalah The Beginning. Ya, sebuah permulaan, kira-kira begitu ya. Jadi di sana dijelaskan tentang rekap apa sih kira-kira yang didapatkan Arsenal di musim 2020-2021. Arsenal saat itu nggak lolos ke kompetisi Eropa. Jangankan Champions League ya, Eropa League aja lo nggak lolos kan begitu. Kalau nggak salah peringkat 8 ya, nggak lolos kompetisi Eropa, finish di bawah Tottenham Hotspur, tentu saja ya musuh di North London yang rival yang selama ini selalu berada di bawah kita. Itu beberapa musim finish di atas Arsenal. Ini tentu memberikan tekanan yang sangat besar buat Arteta. Banyak fans yang kecewa karena prestasinya jauh dari yang diharapkan. Bahkan Emery mungkin dianggap sedikit lebih baik karena berhasil lolos ke final Europa League gitu, walaupun kalah. Ini Arteta bahkan masuk aja enggak. Itu rekapnya ya, rekap di musim sebelumnya itu digambarkan seperti itu. Bayangkan Arteta memulai musim baru dengan situasi seperti itu. Rekap bahwa banyak yang kecewa. Nah, ini gambaran awal nih episode 1. Masalahnya adalah musim 2021-2022 Arsenal di 3 pertandingan awal melawan Brentford, setelah itu melawan Chelsea, setelah itu melawan City. Dan di 3 pertandingan awal itu Arsenal hancur lebur. Kalah sama Brentford 2-0, kalah sama Chelsea 2-0, kalah sama City 5-0. Bayangkan sebuah tim yang ekspektasi fansnya sangat tinggi di awal musim harus kebobolan 9 gol tanpa bisa memasukkan 1 gol pun. 3 pertandingan hancur. Arsenal langsung terjun bebas di dasar klasemen. Tottenham Hotspur di nomor 1. Jadi maka tekanan terhadap Arteta semakin besar, luar biasa. Banyak sekali yang mengatakan Arteta out dan sebagainya. Banyak fans yang terbelah gitu ya. Banyak yang masih percaya proses Arteta, banyak yang nyinyir pengen Arteta out. Nah, pertanyaannya, ketika fans sedemikian keras, pers juga sedemikian keras mengkritik Arteta, bahkan tuntutan out itu semakin besar, apa yang dilakukan oleh Arteta dan direksi? Jadi ada Josh Kroenke, ada Edu Gaspar. Edu Gaspar ini semacam direktur teknik begitu, sama Vina Van Kantesam. Ini yang mengurusi dari sisi manajemen keuangan operasional dan seterusnya. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, ini yang menarik. 1, saat itu Arteta dan direksi merekrut pemain-pemain muda. 1, Odegaard didatangkan kembali. Sebelumnya dipinjam dari Real Madrid,
Lalu di kedatangan yang kedua ini dibeli secara permanen. Bukayo Saka jelas dari musim sebelumnya sudah dipromosikan ke tim utama. Arsenal juga mendatangkan Tomiyasu, ya, mendatangkan Nuno Tavares, mendatangkan Tomiyasu ini termasuk yang terakhir dan sangat mengejutkan. Ben White, ya, Ben White, Ramsdale, Nuno Tavares, dan Tomiyasu. Mereka fokus membeli pemain-pemain muda yang potensial dengan harga yang sangat lumayan juga sih. Ben White itu 50 juta pounds, bahkan banyak yang meragukan. Aaron Ramsdale, siapa yang mengira dia dulu dicemooh banyak bullying terhadap Arsenal, ini kiper spesialis degradasi kok dibeli dan seterusnya. Aaron Ramsdale, Ben White, lalu Nuno Tavares. Saat itu mereka tetap fokus pada planningnya, bahwa kita harus memperkuat squad dengan harga yang juga kita mampu bersaing, tapi pemain-pemain muda yang potensial. Dan terbukti memang pemain-pemain yang dibeli itu hampir semuanya perform. Tomiyasu sangat memukau di bek kanan, sangat kuat bertahan, menyerangnya juga luar biasa. Nuno Tavares menjadi pesaing yang sempurna untuk Kieran Tierney. Lalu Aaron Ramsdale bahkan mampu menjadikan Leno itu ke bangku cadangan. Leno itu adalah pemain inti, kiper inti Arsenal selama 3 tahun. Itu berhasil dikalahkan oleh Aaron Ramsdale dan berkali-kali melakukan penyelamatan yang luar biasa. Ben White apalagi luar biasa. Nah, yang menarik adalah motivasi yang diberikan oleh Josh Kroenke kepada Arteta. Jadi mereka lagi di kantin gitu, tempat latihannya di Hill End. Josh Kroenke saat itu menanyakan tentang gimana Arteta kondisi. Oh iya, tentu banyak tekanan dan seterusnya. Nah, yang menarik itu Josh Kroenke bilang begini, sebagai direksi, sebagai perwakilan dari pemilik, dia itu tugasnya adalah mencermati narasi. Dia bilang, saya harus mencermati narasi. Kira-kira narasi-narasi yang masuk itu dalam rangka membangun atau justru menghancurkan Arsenal. Jadi apakah itu narasi dari pers, dari fans, bahkan mungkin dari legenda Arsenal, itu oleh Josh Kroenke dia tidak telan itu semua mentah-mentah sehingga ya sudah oke, Arteta dipecat. Enggak. Josh Kroenke menjelaskan bahwa saya akan tetap memastikan bahwa kita tidak terpecah belah. Gitu. Artinya dia masih sangat percaya terhadap Arteta. Menurut saya ini juga sangat luar biasa ya. Bayangkan, Arteta itu pelatih baru, tapi manajemen sudah sangat luar biasa percaya dengan kualitas Arteta. Tentu mereka melihat pasti kan di balik layar bagaimana Arteta melatih, bagaimana dia memotivasi, bagaimana visinya dan sebagainya. Maka mereka percaya, mereka sangat percaya terhadap proses, gitu ya. Lalu digambarkan juga bagaimana Arteta membriefing staff-staffnya, gitu ya. Bagaimana dia melakukan pendekatan-pendekatan secara personal terhadap pemain-pemain mudanya yang bintang, misalnya Bukayo Saka. Jangan lupa, Bukayo Saka di awal musim itu dia habis gagal menendang penalti ketika adu penalti lawan, kalau nggak salah, Italia di Nation League. Akhirnya juaranya Italia, saya lupa final atau semifinal. Intinya Inggris akhirnya nggak lolos di Nation League, nggak juara maksudnya. Jadi Bukayo Saka dalam posisi begitu, tentu banyak yang membela, tapi juga banyak yang membuli Bukayo Saka. Nah, Arteta memberikan perlindungan terhadap pemain-pemain bintangnya yang masih muda ini. Ada Emil Smith Rowe, ada Odegaard, ada Bukayo Saka, lalu back-backnya tadi Ben White. Yang menarik adalah yang dibeli sama Arsenal itu di musim itu ya, tentu Gabriel Jesus belum ya, karena kan baru musim ini. Gabriel Jesus itu umur 25 tahun, itu yang paling tua. Semuanya yang dibeli itu umur 21, 22, paling tua 23. Memang Arteta sedang berusaha membangun young gunners, jadi, dan itu kerasannya di musim ini, gitu ya. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Arteta saat itu selain briefing, melindungi pemain bintangnya, dia juga berani mengambil keputusan yang menurut saya sangat krusial, yaitu membangku cadangkan si Bernd Leno. Bayangkan, Leno itu ya ibaratnya yang gendong Arsenal di musim-musim sebelumnya, dia kiper yang sangat luar biasa Bernd Leno itu. Tapi Arteta melihat Ramsdale punya potensi yang jauh lebih besar.
dan intuisinya terbukti luar biasa. Dalam musim itu Ramsdale bisa dikatakan adalah kiper yang sangat mencuri perhatian, bahkan dipanggil timnas gitu ya, termasuk Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu, seorang back dari Bolonya yang ketika di Bolonya sangat sukses mematikan Ronaldo. Lalu pertama kali datang umur 23 dari Jepang, banyak orang meragukan, tapi langsung dijadikan pemain inti. Saat itu berarti dia menggeser Cedric Soares, ya kan? Ada Calum Chamber juga, Bellerin bahkan sampai dipinjamkan, yang pemain yang sudah habis itu, gitu ya. Dan puncaknya adalah team talk itu motivasi gitu ya, yang disampaikan oleh pelatih sesaat menjelang pertandingan. Team talk di match keempat itu yang luar biasa yang dilakukan oleh Arteta. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri intinya. Prinsipnya gini, prinsipnya Arteta itu ternyata sangat luar biasa ahli di dalam melakukan speech gitu ya, di dalam memberikan pidato yang tidak normatif, sangat-sangat nggak normatif. Dia bisa menunjukkan betapa passion, gairah, kegembiraan, energi dan seterusnya itu dia bisa kemas dalam tim talk itu, yang mengakibatkan Arsenal sangat bersemangat di pertandingan keempat itu dan akhirnya bisa menang ya. Jadi di episode 1 ini menggambarkan perjuangan dari titik nadir sampai akhirnya berhasil mencetak 1 gol. Menangnya pun masih 1 gol. Aubameyang kalau nggak salah yang mencetak gol saat itu pun ya gol yang ya bisa dikatakan sangat luar biasa, apa ya, antara kesulitan terus keberuntungan sampai akhirnya tap innya si Auba itu berhasil mencetak satu-satunya gol lawan Norwich dan akhirnya menang. Nah, kemenangan pertama tentu saja ya saat itu di musim itu, fans juga ya minimal agak sedikit berkurang lah ya gitu ya, tekanan terhadap Arteta yang menggonggong Arteta out juga mungkin sedikit berkurang, walaupun baru menang 1 kali ya dan cuma 1-0, tapi setidaknya bisa meredahkan tekanan terhadap Arteta. Nah, ini adalah gambaran ya, mungkin tonton ini tentu sangat sedikit ya dibandingkan filmnya yang mungkin sekitar 40 atau 50 menit yang saya sangat menyarankan teman-teman melihat secara lebih mendetail. Nah, apa yang ingin saya bahas di episode 1 ini adalah bagaimana seorang manajer gitu ya, dan direksi tentu saja. Jangan lupa saat ini lagi rame nih, kita kasih video ini saya buat itu lagi rame videonya Ronaldo. Saya juga pengen bahas itu, yang Ronaldo diwawancarai sama Piers Morgan yang dia menjelek-jelekan MU. Itu kan tekanannya kan juga tidak hanya Ronaldo, memang banyak yang akhirnya menyayangkan sikapnya Ronaldo, tapi tidak sedikit juga yang mengkritik manajemennya MU. Nah, Arsenal ini kan sebenarnya juga sama kan ya. Kalau di MU itu Glazer sebagai pemilik disuruh menjual klubnya, Kroenke juga begitu, sering sekali Kroenke out gitu ya dan seterusnya. Cuman yang saya lihat ini di episode pertama ini luar biasanya adalah Arteta dan direksi itu sangat berani untuk stick to the plan. Jadi mereka ini kan manajemen ya, mereka ini yang ngatur klubnya baik secara finansial, keputusan transfer siapa yang dibeli dan seterusnya, dan itu semuanya sesuai dengan maunya Arteta, sesuai dengan skemanya Arteta. Pemain muda yang tentu energinya dibutuhkan untuk melakukan high pressing selama 90 menit ya kan, yang itu terasa sekali di musim ini. Nah, terutama berempat ini nih, Arteta, Edu Gaspar, Vinay sama Josh Kroenke, mereka stick to the plan. Jadi digambarkan tuh Odegaard, nanti ada backupnya yaitu Smith Rowe, back kanan ada Tomiyasu, nanti ada Cedric, back kiri ada Tierney, ada Nuno Tavares, terus Thomas Partey, terus jadi setiap posisi itu diusahakan ada backup pemain yang setidaknya setara ya. Jadi bahkan secara belanja musim itu Arsenal itu kalau nggak salah yang nomor 1 paling boros belanja. Itu tadi belanja Ramsdale, Ben White, Nuno Tavares, Tomiyasu ya. Itu pemain-pemain
yang dibeli dan termasuk Thomas Partey tentu saja ya. Nah itu begitu. Lalu yang kedua adalah suasana atmosfer manajemen yang sangat kondusif gitu ya. Jadi dukungan semua pihak, terutama terhadap Arteta. Ini kan semuanya kan kayak seolah-olah gampangannya yaudah ini performa tim jelek, yaudah Arteta pecat kan gitu ya, simpelnya kan gitu. Pelatih pecat gitu. Chelsea performanya jelek, oke Tuchel pecat gitu kan. MU performanya jelek, Rangnick pecat. Nah kan sebenarnya kayak seolah-olah begitu ya, sesimpel itu. Arsenal performa jelek, Arteta pecat kan gitu. Tapi direksinya Arsenal memilih jalan yang berbeda. Mereka memilih untuk trust the process. Mereka memilih untuk percaya proses dan memberi dukungan penuh terhadap Arteta. Terbukti pemain-pemain yang dibeli Arteta, yang di-ACC oleh Josh Kroenke, Edu Gaspar yang membuat dealing-dealingnya dan seterusnya, itu semuanya sesuai skema. Apalagi musim ini ya, Zinchenko dan Gabriel Jesus itu sudah game changernya ya. Ini nggak kita bahas ya musim ini, kita bahas musim lalu. Nah jadi ada selain keberanian untuk stick to the plan, yang kedua adalah dukungan dari semua pihak, termasuk Josh Kroenke itu. Dan yang ketiga menurut saya yang luar biasa digambarkan di episode saat ini adalah keberanian Arteta untuk mengambil resiko. Teman-teman bayangkan, Bernd Leno, kiper utama dalam 3 musim terakhir dicadangkan, itu kalau tidak bekerja, hancur itu pasti, semakin hancur. Mungkin akan konflik dengan Bernd Leno ya. Memang terbukti di akhir musim Leno pindah ya ke Fulham ya, tapi kan itu tidak konflik ya. Leno sangat profesional, luar biasanya Leno itu nggak kayak, mungkin ya itu nggak kayak pemain yang koar-koar di media gitu ya, enggak gitu. Dia sangat profesional. Jadi keberhasilan itu luar biasa. Tomiyasu ketika ditaruh di bek kanan itu kalau dia nggak perform, mesti akan makin ini beli hancur. Ramsdale kalau nggak perform, tuh kan bener kan, kiper spesialis degradasi. Arsenal nih habis ini degradasi, itu kan ya keberanian mengambil resiko untuk hal-hal seperti itu kan tentu sulit sekali ya. Dan itu menurut saya yang digambarkan dengan sangat tegas.